Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Pakusuma Maharani. Saya adalah seorang dosen tetap pada program studi Bioteknologi Perikanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya menyelesaikan pendidikan pada bidang budidaya perairan, tetapi saya memfokuskan keilmuan saya pada lingkungan perairan budidaya. Sejak menjadi dosen, saya aktif mengajar pada mata kuliah Manajemen Kualitas Air hingga Sistem Budidaya Perairan. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi secara seimbang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajar pada mata kuliah Manajemen Kualitas Air dengan pola penyampaian, delivery, interaction, dan assessment. Manajemen Kualitas Air adalah mata kuliah wajib kurikulum bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan membahas prinsip, konsep, dan juga praktikum manajemen kualitas air dalam budidaya perairan, di mana meliputi parameter fisika, kimia, dan juga biologi. Serta mata kuliah ini juga akan mempelajari teknologi pengelolaan air untuk menunjang kegiatan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Mahasiswa juga akan dilatih menggunakan instrumen pengukuran alat kualitas air secara aplikatif pada perairan tawar, payau, maupun laut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen kualitas air ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar dan ruang lingkup manajemen kualitas air dalam budidaya perikanan. Yang kedua, menganalisis parameter kualitas air berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan metode pengukuran kualitas air dan menginterpretasikan hasilnya. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan terampil dalam menerapkan konsep dan pengetahuan terkait metode budidaya dalam pengelolaan kualitas air dengan masalah-masalah masyarakat yang ada di kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini terdiri dari materi-materi pokok, di mana yang pertama ada konsep dasar manajemen kualitas air, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air tersebut, yang ketiga faktor-faktor pengelolaan air dari budidaya yang dilihat dari parameter fisika, kimia, dan biologi, yang keempat peranan kualitas air terhadap kesehatan dan biota budidaya. Yang kelima, manajemen kualitas air pada perairan dengan sistem terbuka maupun semi tertutup. Dan selanjutnya, manajemen kualitas air pada perairan tawar, payau, dan juga laut. Yang terakhir adalah metode pengujian dan penggunaan alat kualitas air. Selanjutnya akan ada praktikum lapangan, di mana praktikum tersebut juga akan menganalisis kualitas perairan air tawar, manajemen kualitas air pada perairan payau, dan yang terakhir praktikum manajemen kualitas air pada perairan laut. Terakhir, terkait dengan sistem penilaian mata kuliah manajemen kualitas air ini mengikuti kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh lembaga, yaitu meliputi 2 indikator, ada penilaian proses dan juga penilaian produk. Penilaian proses dengan bobot total itu sebesar 60% yang meliputi penilaian sikap, partisipasi, ataupun aktivitas perkuliahan mahasiswa tersebut, serta penyelesaian kuis maupun tugas yang telah diberikan. Sementara itu, penilaian untuk produk itu memiliki bobot sekitar 40% yang terdiri atas penilaian ujian akhir tengah semester dan ujian akhir semester. Dari seluruh materi pokok tersebut, itu akan dibawakan selama 16 kali pertemuan secara tatap muka, yang juga sudah termasuk di dalamnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mengakhiri pernyataan diri ini, saya tayangkan cuplikan video pengajaran kuliah manajemen kualitas air pada topik bahasan metode uji kualitas air. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, selamat sore adik-adik semua. Gimana kabarnya? Baik. Oke.
Saya buka dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita ketemu lagi pada mata kuliah manajemen kualitas air, di mana topik bahasan kita pada sore hari ini adalah metode uji kualitas air. Jadi pertemuan sebelumnya masih ingat materinya tentang apa? Parameter kualitas air itu terdiri dari fisika, kimia. Oke, betul. Jadi itu sudah kita bahas ya di pertemuan lalu. Sekarang kita akan membahas bagaimana nih caranya untuk mengujikan kualitas-kualitas air yang tadinya ada parameter fisika, kimia, dan juga biologi, gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari metode budidaya, gitu ya, metode kualitas air khususnya? Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu dan mengetahui bagaimana caranya untuk menguji kualitas air. Yang kedua, menjelaskan prinsip dasar dan pentingnya pengukuran kualitas air dalam kegiatan budidaya perikanan khususnya. Yang ketiga, adik-adik mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara penggunaan alat kualitas air. Jadi mungkin nanti kita akan masuk alat-alat kualitas air apa saja yang bisa kita gunakan untuk menguji parameter-parameter kualitas air yang kemarin kita telah pelajari. Oke, ada yang bisa menjelaskan gambar ini kira-kira terkait dengan kualitas air? Ayo, silakan. Gambar ini gimana? Coba, Faik. Gak apa, dicoba dulu. Dari gambar ini apa sih? Apa kaitannya air tersebut dengan ikan? Ayo, bisa dijelaskan? Kalau secara, ya silakan Tasya. Menurut saya, itu kualitas air itu sangat berpengaruh pada metabolisme ikan. Oke, apa lagi? Betul, sangat mempengaruhi. Kalau dari gambar. Oke, silakan Kezia. Mungkin kalau dilihat dari gambar tersebut, air bersih itu dia akan menjaga si ikan ini, maksudnya menstabilkan metabolisme si ikan, sehingga ikan tidak menyebabkan stres. Sedangkan gambar yang di bawah itu airnya cukup keruh atau kotor dan mengakibatkan kematian pada ikan. Oke, betul gitu ya. Jadi sebenarnya kualitas air itu adalah nyawanya di dalam kegiatan budidaya. Apalagi budidaya ikan. Ikan itu hidupnya di mana sih? Ya kan? Di air. Tentu air itulah yang menjadi nyawa utama. Ya, sebagus apapun, sehebat apapun pakannya dan juga benihnya ataupun inang dari ikannya itu, kalau kualitas airnya tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik, itu juga akan sama aja nol, gitu ya. Kalaupun pakannya sudah pakan yang bernutrisi tinggi, ikannya juga ikan yang berkualitas baik, tapi kalau air media yang dibudidayakan itu tidak dikelola, tidak dilakukan secara baik, maka itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari si ikan itu sendiri, gitu ya. Jadi ikannya itu tadi, ikan yang mudah stres, dia tidak memiliki nafsu makan, itu juga berkaitan dengan metabolismenya. Lama-kelamaan kelangsungan hidup ikan itu juga akan menjadi menurun, dia akan menjadi mati, stres. Kalau lama-lama stres tentu dia akan mati, gitu ya. Sama mungkin adik-adik pernah belajar terkait dengan tiga faktor kegiatan budidaya yang menunjang keberhasilan budidaya. Ada yang tahu? Yang pertama, yang menunjang budidaya yang paling penting apa? Inangnya, bibitnya, benihnya, pokoknya si biotanya, gitu ya. Terus yang kedua, lingkungan, betul. Lingkungan inilah dimaksud dengan lingkungan. Kualitas air, ya. Kualitas air. Terus yang terakhir, pakannya, betul. Tadi kan sudah saya singgung juga ya, sebagian gitu ya. Kalau misalkan nyawanya adalah di perairan, di medianya adalah air. Tetapi sehebat apapun pakannya, sehebat apapun benihnya yang digunakan, kalau airnya tidak dikelola dengan baik, maka dia akan
kegiatan budidayanya tidak akan berhasil secara optimal, gitu ya. Oke, betul. Nah, ini ya ada gambar kalau airnya bersih, ya, airnya dikelola dengan baik, maka ikan yang dibudidayakan akan menjadi sehat, pertumbuhannya optimal. Tapi kita lihat bahwa di perairan ada nih limbah banyak ya. Limbah itu kan banyak sumbernya. Ada limbah industri, limbah domestik ya, limbah perkotaan, limbah pemukiman. Nah, ini kalau bermuara di perairan ini akan menyebabkan kematian massal. Ya, kalau tidak kelola secara baik. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan masuk pada oksigen terlarut. Ya, oksigen terlarut kita adik-adik udah paham semua gitu ya. Oksigen terlarut itu sangat penting bagi makhluk hidup. Ya, kalau kita makhluk hidup yang hidup gitu ya, kita tentu membutuhkan oksigen. Ya, oksigen untuk kita bisa bernafas, ya untuk hidup dulu gitu ya. Kalau tanpa oksigen tidak akan bisa bernafas. Nah, sumber oksigen kita sudah bahas juga di parameter sebelumnya ya, parameter fisika ya, terus jumlah oksigen yang dibutuhkan itu berapa, kandungan DO yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya itu berapa gitu ya, dan sumber-sumber oksigen itu berasal dari mana. Sumber oksigen tentu berasal dari tumbuhan air. Tumbuhan air itu dia akan berfotosintesis ya, berfotosintesis, disitulah akan menyebabkan oksigen itu terlarut di dalam air. Nah, ini metode uji ya, metode uji untuk oksigen terlarut kita bisa menggunakan dua alat, ataupun gini, metode Winkler titrasi ini gitu ya, dia biasanya dilakukan di laboratorium. Tetapi penggunaan metode DO-meter, alatnya sudah ada gitu ya. DO-meter itu biasanya kita bisa bawa ke lapangan, kita bisa ujikan langsung di lapangan. Nah, ini prosedur penggunaan DO. Yang pertama, siapkan alat sensor ya, dan hubungkan ujung konektor. Nanti kita akan coba ya, ini ada konektor ya, konektornya ke sini, terus ini adalah elektromagnesisnya, jadi dia bisa kita masukkan ke dalam airnya, ini yang kita akan celupkan. Nanti akan terlihat angkanya ya, angkanya berapa miligram per liter. Nah, penentuan DO akan lebih tepat bila arus tidak lebih dari 30 cm, karena arus itu juga mempengaruhi oksigen ya. Kalau arus kencang, dia kan akan mendifusi udara ya, dari udara permukaan, dia akan masuk kepada air, sehingga air tersebut juga akan DO-nya akan menjadi bergerak. Jadi usahakan airnya itu biasanya sampelnya kita ambil ya, kita taruh entah di ember ataupun di gelas beker gitu ya, beker gelas. Kita diamkan dulu sampai tenang airnya, kita masukkan alatnya, kita celupkan alatnya, baru kita ketahui nilainya gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut kepada derajat keasaman atau yang sering kita sebut dengan pH ya adik-adik ya. Skala pH itu berkisar antara 0 sampai dengan 14. Jadi 7 itu netral ya, 7 itu netral. 0 sampai di bawah 7 itu adalah asam. 7 ke atas atau sampai dengan 14 dia termasuk basa. Oke, pH kebanyakan jenis perairan itu berkisar antara 5 sampai dengan 10 menurut Boyd tahun 90. Terus untuk yang optimalnya untuk kegiatan usaha budidaya perikanan gitu ya, tergantung balik lagi tergantung dari spesiesnya gitu ya. Dia berkisar antara 6,5 sampai dengan 9. Jadi yang optimal itu 7,5 sampai dengan 8,5. Nah, ini adalah metode atau alat uji untuk pH derajat keasaman gitu ya. Secara zaman jadulnya gitu ya, itu masih menggunakan kertas lakmus ya. Kertas lakmus ini adalah kalau kita tahu pernah menggunakan kertas itu nanti dicelupkan ke air ya, ke air media yang akan kita uji. Nanti di sini ada indikatornya ya. Kalau kertasnya ini berubah warna, kita lihat kan mana nih yang dekat sama angkanya ini ya, dari indikatornya ini. Kalau dia di sini berarti dia pH-nya 5. Kalau di sini dia pH-nya 7, nanti di baliknya ini ada lagi 7 sampai dengan ke 14 ya. Tetapi ini ya range-nya atau rentangnya itu terlalu jauh ya. 0,1-nya nggak kelihatan, 0,2-nya nggak kelihatan gitu ya.
Nah, sekarang ada namanya pH meter. Kita sebenarnya punya ya alat pH meter. Jadi kita bisa gunakan ini. pH meter ini digunakannya sangat gampang. Ya, ini untuk kertas lakmus. Nah, pH meter ini sama juga dengan DO meter gitu ya. Jadi kita hidupkan dulu, kita celupkan ke dalam air, tunggu sampai angkanya itu selesai bergerak. Selesai, pada saat sudah selesai berarti itulah yang merepresentasikan hasil dari pH air itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk suhu, ya, suhu air ini sangat mempengaruhi berbagai proses fisiologis dari metabolismenya, respirasinya, bagaimana dia bisa menyerap pakan dan segala macam gitu ya, sebagai dengan pertumbuhannya, bisa reproduksinya juga itu dikaitkan dengan suhu. Ya. Suhu air itu apa sih yang mempengaruhi gitu ya, fluktuasinya, kapan dia panas, kapan dia menjadi lebih dingin gitu ya. Jadi suhu air itu dipengaruhi oleh adanya radiasi cahaya matahari, ya, cuaca, dan juga lokasi. Ya, lokasi, misalkan kalau di pegunungan tentu dia lebih dingin suhunya. Kalau misalkan kita di dataran rendah, ya, dataran yang dekat pesisir, itu pasti akan suhunya lebih sedikit tinggi ya, panas. Nah, metode uji suhu sama gitu ya, ada juga menggunakan DO meter. Sebenarnya DO meter atau WQC gitu ya, Water Quality Checker, itu sudah mencakup sebenarnya satu alat itu dia terlihat, ada suhunya bisa terlihat, DO-nya, salinitasnya itu sebenarnya bisa terlihat sekaligus di dalam alat Water Quality Checker gitu ya. Nah, untuk pakai termometer gitu ya, termometer yaitu tadi kita lihat pipa kapilernya ya. Cairan pipa kapilernya ini sampai mana dia berhenti, baru kita lihat suhunya seberapa gitu ya. Kalau dia sudah berhenti, kita tentu celupkan dulu ini ke air, baru kita sampai cairannya ini bergerak dan berhenti gitu. Nah, selanjutnya ada salinitas. Nah, salinitas inilah yang menentukan apakah perairan tersebut tawar, payau, maupun laut. Ya, asin ya. Oke. Nah, ini untuk rentangnya untuk perairan tawar itu 0 sampai dengan 3 ppt. Terus air payau itu 4 sampai dengan 20. Lebih dari 20 itu sudah dikatakan sebagai perairan laut. Ya, perairan laut. Nah, apa sih alat yang digunakan untuk salinitas? Pernah dengar? Refraktometer, betul. Nanti kita akan coba ya, adik-adik ya. Di sini juga ada refraktometer, ya, alat refraktometer bisa kita gunakan juga nanti untuk mengukur salinitas, ya, salinitas dari air itu sendiri. Nah, ini alatnya. Nah, prosedur penggunaan refraktometer, gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi ini ada namanya kaca, ya, kaca penutup dari kaca prismanya. Nanti dibuka, diteteskan 1 atau 2 tetes air, ya, 2 tetes air yang akan diuji. Baru kita tutup sampai dia merata, permukaannya merata. Baru kita lihat di kameranya ini, ya. Tapi kita lihat harus menghadap pada matahari agar tidak gelap gitu ya, agar lebih pasti angkanya seperti itu. Nah, nanti di alat refraktometer ini seperti ini yang terlihat skalanya. Ada yang bisa baca ini berapa salinitasnya? 38. Kalau 38 dia termasuk air apa? Air laut. Oke, baik. Oke, itu adalah pertemuan kita pada sore hari ini. Sekarang kita akan coba menggunakan alat. Ya, adik-adik ya, kita coba menggunakan alat bagi adik-adik yang sudah pede, yang tadi sudah saya jelaskan sedikit terkait dengan metode penggunaan alatnya. Adik-adik bisa maju ke depan untuk kita coba menggunakan alat kualitas air ini. Ya. Oke, baik adik-adik, kita coba ya penggunaan alat, walaupun ini secara demonstrasi aja dulu. Jadi kita demonstrasikan penggunaan refrakto untuk mengukur salinitas air dari kolam ini dan juga untuk mengukur pH, ya, pH dari air. Silakan.
Jadi yang pertama kita hidupkan dulu, ya, hidupkan, terus kita lepas untuk penutupnya. Ya, silahkan dicelup, tapi celupnya jangan sampai lewat dari ini. Ya, ada batasnya. Oke, sudah mulai bergerak angkanya, ya. Kalau adik-adik boleh, kalau mau lihat lebih dekat boleh. pH di atas, suhunya juga terlihat, ya kan? Oke, nah itu udah mulai mau akan berhenti. Oke, cukup, berhenti. Berapa angkanya? 8, pH-nya 8, suhunya 26,8, hampir 27 gitu ya. Karena ini air sudah tidak ada sirkulasinya, jadi dia agak dingin gitu ya, diam. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya ini harus dilap dulu ya, ya. Lap, nanti kita ambil itunya. Silakan untuk refraktor untuk mengukur salinitas. Ya, tetes. Ini alat tetes ada, ya nggak apa-apa. Oke, cukup. Udah, kan nanti dia ditutup. Tunggu dia sampai oke. Ditutup, nanti dia akan menyebar airnya, baru kita lihat case ya. Terlihat angkanya? Lihat Ibu. Sama seperti tadi yang di PowerPoint ya? Berapa salinitasnya? Di salinitasnya di 0 Ibu. Salinitas 0, karena ini apa? Air tawar. Air tawar, karena ini adalah budaya akuarium air tawar. Teman-teman kalau mau lihat boleh, mungkin siapa lagi yang mau lihat? Coba. Boleh lihat? 0? Apa dia bergerak? Salinitasnya? 0. 0. Oke, ini adalah air tawar ya adik-adik ya. Oke, baik adik-adik, mungkin itu perkuliahan dari kita. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi. Saya Bu. Oke, silahkan Febri. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mengapa suhu air sangat berpengaruh kepada metabolisme ikan Bu? Oke, suhu tadi sudah saya jelaskan ya. Suhu itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme dari ikan itu sendiri. Kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, ya laju metabolismenya juga akan semakin cepat. Cepat apa lambat? Ayo, cepat. Ya, cepat. Nah, kalau dia semakin cepat juga laju metabolismenya, ya pencernaannya dia akan semakin cepat. Dia akan juga cepat mengkonsumsi oksigen itu secara berlebih. Jadi anggapannya kayak kita memacu adrenalin, kalau kita deg-degan, pasti kita ngos-ngosan, lebih sering menarik napas, gitu ya. Kalau itu dalam jangka panjang, ya, dalam jangka panjang, disitulah nanti akan ikan itu menjadi stres. Jadi suhunya usahakan jangan terlalu ekstrim, jangan juga terlalu dingin. Ya, kalau dia dingin, dia juga lama-lama kayak pengennya tidur aja ya kan. Kalau kita lagi dingin, pengennya tidur aja, males dia gerak, cari makan, dikasih makan, males dia bergerak, ya. Itulah fungsinya kenapa suhu itu harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan spesies yang memang dibudidayakan. Ya, itu ya Febri ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan, Hani. Baik, pertanyaan saya, bagaimana metode pengukuran kualitas air disesuaikan dengan sistem budidaya intensif dan ekstensif? Oke, sekarang saya tanya dulu, apa bedanya budidaya intensif dan juga budidaya ekstensif? Budidaya intensif itu tadi Ibu bilang di luar di laboratorium. Wah, itu pengukuran secara in situ. Intensif. Yang Di dalam dilakukan pengecekan secara rutin. Dia harus pengelolaan kualitas airnya benar-benar diperhatikan. Karena apa? Intensif itu padat penebarannya paling tinggi. Intensif itu anggapannya seperti budidaya modern, adik-adik. Ekstensif itu budidaya secara tradisional. Ya, jadi kalau misalkan budidayanya kita tahu ini budidayanya secara intensif apa ekstensif.
Kalau dia secara tradisional atau ekstensif, saya rasa memonitoring kualitas airnya bisa secara berkala, periodik. Jadi tidak harus selalu kita cek, karena padat penebarannya toh nggak begitu tinggi. Kalau padat penebarannya tinggi, itu akan membantu ikan tersebut lebih cepat kegiatan ikannya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang ekstensif. Jadi dari pakannya dia lebih banyak diberikan gitu ya. Jadi limbah yang dihasilkan itu di dalam budidaya intensif itu akan lebih besar dibandingkan dengan sistem tradisional. Karena sistem tradisional biasanya pakan yang diberikan dia pakan alami aja, tidak perlu penambahan pakan buatan. Terus kalau padat penebarannya tinggi dengan budidaya sistem intensif, dia itu harus pertama, karena dia padat penebarannya tinggi, dia harus dibantu dengan aerasi. Karena itu tadi, kalau padat penebarannya tinggi, kalau tanpa adanya aerator atau aerasi yang menambah kadar oksigen terlarut, maka ikan tersebut akan terkena penyakit hipoksia. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Ya, kekurangan. Anggapannya ini nih ruangan, ya. Ruangan yang 3x3 ini, ya inilah yang optimal, gitu ya. Optimal dimana diisi, anggap aja kita ikan dulu gitu kan, diisi ikan 20. Kalau misalkan kita isi dengan ukuran 3x4 ruangan ini dengan 100 ikan, kalau tanpa AC gimana kira-kira? Tanpa aerator gimana kira-kira? Mati kan? Oksigen itu akan menjadi kritis. Itulah namanya budidaya sistem intensif. Intensif itu dia pengen produktivitasnya tinggi, tetapi pengelolaannya juga menjadi optimal, menjadi lebih intens, ya lebih intens, namanya intensif, ya kan, lebih intens pengelolaannya. Jadi tiap hari kita cek pemberian pakannya, tiap hari kita cek untuk kualitas airnya. Oke, baik adik-adik, mungkin itu tadi ya pertemuan kita terkait dengan metode uji kualitas air. Pertanyaan juga sudah adik-adik berikan dan saya juga sudah menjawab. Silahkan mungkin tugas ya adik-adik ya, untuk minggu depan tugasnya mungkin adik-adik silahkan dulu mencari jurnal ya. Kita review dulu jurnal terkait dengan manajemen kualitas air baik dari perairan tawar, paya dan laut. Nanti kita bagi kelompoknya ya. Ada 3 kelompok, jadi ada yang tawar, ada yang paya, ada yang laut. Oke, nanti itu kita ketemu di minggu depan untuk materi tersebut, mereview sekaligus kita akan mempersiapkan praktikum ya, praktikum lapang terkait pengujian kualitas air tawar, payau dan juga laut. Itu saja adik-adik yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan saya dalam menyampaikan materi. Adik-adik tetap semangat. Kita ketemu di minggu depan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu.